Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gladbach versus Dortmund di Borussen menang 2-1. Gladbach versus Dortmund berlangsung di Borussia Park. Tim tamu memimpin 1-0 di menit ke-22 lewat gol Marcel Sabitzer. Memasuki menit ke-28, Sabitzer menggandakan keunggulan Dortmund. Tim tuan rumah memperkecil kedudukan lewat gol Maximilian Weber di menit ke-36. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Dortmund menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Dortmund berhasil menjaga peluang untuk finish 4 besar. Dortmund ada di posisi kelima dengan 56 poin, sama seperti RB Leipzig di urutan keempat. Bayern versus Cologne menang 2-0 di Rotentunda Pesta Juara Leverkusen. Bermain di Allianz Arena, Bayern mampu membungkam tamunya dengan skor 2-0 tanpa balas lewat gol Rafael Guerreiro di menit ke-65 dan Thomas Müller di menit ke-90 plus 3. Tambahan 3 poin menjaga posisi Bayern di urutan kedua klasemen dengan 63 poin. Sementara bagi Cologne, kekalahan ini membuat mereka tak beranjak dari peringkat 17 dengan 22 poin. Newcastle versus Tottenham, The Magpies hajar Son Heung-min dan kawan-kawan 4-0. Laga Newcastle versus Tottenham digelar di St. James Park. Tuan rumah mampu menghajar Tottenham 4 gol tanpa balas lewat aksi Alexander Isak di menit ke-30. Anthony Gordon di menit ke-32. Gol kedua Isak di menit ke-51. Dan Fabian Schär di menit ke-87. Berkat kemenangan ini, Newcastle naik ke peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 50 poin. Sementara Tottenham tertahan di peringkat keempat dengan 60 poin. Manchester City versus Luton menang 5-1 The Citizen ke puncak klasemen. Bermain di Stadion Etihad, City bermain apik dan berhasil unggul berkat gol bunuh diri Daiki Hashioka di menit kedua. Mateo Kovacic di menit ke-64. Erling Haaland di menit ke-76. Ross Barkley memperkecil kedudukan di menit ke-81. Namun City kembali menjauh lewat gol Jeremy Doku di menit ke-87. Dan Josko Gvardiol di menit ke-90 plus 3. Tambahan 3 poin membawa City naik urutan pertama dengan 73 poin dari 32 laga. Sementara Luton ada di urutan ke-18 dengan 25 poin dari 33 laga. Bournemouth versus MU, Vinaldi Fernandes selamatkan setan merah. Bermain di Stadion Vitality, tuan rumah unggul lewat tembakan Dominic Solanke di menit ke-16. Namun Bruno Fernandes menyamakan skor 15 menit berselang. Justin Kluivert lalu kembali membawa The Cherries unggul sebelum turun minum. Tetapi Vinaldi Fernandes di babak kedua memastikan tim asuhan Erik ten Hag lolos dari kekalahan. Dengan hasil ini, MU turun ke posisi 7 dengan 50 poin dari 32 laga, sedangkan Bournemouth menempati peringkat 12 dengan 42 poin dari 32 laga.
Torino versus Juventus. Derby Turin berakhir imbang 0-0. Derby Turin yang mempertemukan Torino versus Juventus berakhir tanpa pemenang. Tak ada gol yang tercipta, laga ini tuntas dengan hasil imbang 0-0. Tambahan satu angka membuat Juventus kini mengumpulkan 63 poin di posisi ketiga. Sementara Torino berada di peringkat ke-9 usai meraih 45 angka. Mallorca versus Madrid. Los Blancos susah payah menang 1-0. Mallorca versus Real Madrid berlangsung di Estadi Mallorca Son Moix. Madrid mampu unggul di menit ke-48 lewat aksi Aurelien Tchouaméni. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Madrid menghiasi pertandingan. Hasil ini memantapkan Madrid di puncak klasemen dengan 78 poin, sementara Mallorca ada di urutan ke-15 dengan 31 angka. Atletico versus Girona. Griezmann 2 gol, Los Colchoneros menang 3-1. Laga Atletico versus Girona digelar di Civitas Metropolitano. Tuan rumah sempat dikejutkan oleh gol cepat dari Girona di menit keempat. Namun tuan rumah mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Antoine Griezmann di menit ke-34, Angel Correa di menit ke-45+6, dan gol kedua Griezmann di menit ke-50. Berkat kemenangan ini, Atletico kini mengumpulkan 61 poin di peringkat 4 klasemen Liga Spanyol, sementara Girona masih ada di urutan ketiga dengan 65 poin. Cadiz versus Barcelona, Joao Felix menangkan Blaugrana. Laga Cadiz versus Barcelona berlangsung di Estadio Nuevo Mirandilla. Tim tamu mampu unggul di menit ke-37 lewat aksi Joao Felix. Gol itu menjadi satu-satunya di laga ini. Skor 0-1 untuk kemenangan Barcelona menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Barcelona masih di peringkat kedua dengan raihan 70 poin, sedangkan Cadiz masih tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 25 poin. Ngambek, Erik ten Hag walk out dari konferensi pers Bournemouth versus MU. Ada kejadian menarik selesai laga Bournemouth versus Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag memilih untuk walk out dari sesi jumpa pers tersebut. Pada saat itu, salah satu jurnalis bertanya kepada ten Hag mengenai posisi MU di klasemen. Sang wartawan menyebut bahwa jika MU finish di bawah peringkat 7 di akhir musim nanti, maka ini akan jadi finish terburuk MU di era Premier League. Ia lalu meminta tanggapan sang pelatih akan hal tersebut. Erik ten Hag nampaknya tidak senang dengan pertanyaan itu. Ia memberikan komentar singkat sebelum memutuskan walk out dari sesi konferensi pers tersebut. "Saya tidak mengomentari pertanyaan itu. Itu tidak penting untuk saat ini," ujar ten Hag sambil melengos pergi. Tanpa Bruno Fernandes, MU hani tim mediocre. Owen Hargreaves baru-baru ini memberikan apresiasi kepada Bruno Fernandes. Ia menyebut sang kapten benar-benar jadi penyelamat bagi Manchester United. Jika bukan karena Bruno Fernandes, Manchester United pasti kalah di laga ini. Bournemouth mendominasi jalannya pertandingan sebelum Fernandes membuat gol dari tembakan tepat sasaran pertama United di laga tadi, ungkap Hargreaves. Orang-orang banyak yang komplain mengenai Bruno, namun apa jadinya United jika tidak ada dia? Pungkasnya. Biang kerok MU gagal menang lawan Bournemouth. Sebuah kritikan pedas dilontarkan Jamie Redknapp kepada Casemiro yang menilai sang gelandang bermain dengan malas-malasan dan itu merugikan Manchester United. Kepada Sky Sport, Redknapp menyebut bahwa gol Kluivert itu sebenarnya bisa dicegah. Ia menyebut Casemiro berada dekat dari tempat kejadian dan jika ia berlari, ia bisa menutup ruang tersebut.
terbaik Jude Bellingham yang hilang. Jude Bellingham telah memainkan musim yang fantastis bersama Real Madrid pada 2023-2024 ini. Namun jika dibandingkan pada awal musim, versi terbaik Bellingham telah hilang pada beberapa laga terakhir. Bellingham gagal bikin gol pada 5 laga terakhir termasuk pada duel lawan Manchester City di Bernabeu. Bahkan pada duel lawan Valencia, Bellingham harus mendapat kartu merah karena protes pada wasit. Bellingham bikin 3 gol dan 3 assist pada 10 laga terakhir. Ini adalah catatan yang sangat bagus, namun ini bukan versi terbaik Bellingham seperti yang terlihat pada paruh pertama musim 2023-2024. Pep Guardiola beri pujian setinggi langit untuk Joško Gvardiol. Penampilan apik Joško Gvardiol di 2 laga terakhir Manchester City mendatangkan pujian dari sang pelatih Pep Guardiola. Dalam 2 laga tersebut, Gvardiol berhasil mencetak 2 gol. Dia meningkat pesat. Dia memiliki bakat luar biasa dan saya mendorong dia untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi, kata Pep setelah pertandingan dikutip dari laman resmi klub. Luis Alberto minta Lazio putus kontraknya musim panas ini. Luis Alberto secara mengejutkan mengumumkan melalui siaran langsung televisi bahwa ia akan meninggalkan Lazio musim depan. Pemain yang sudah hampir 8 tahun membela Le Equil tersebut mengaku meminta pihak klub untuk memutus kontraknya. Alberto masih punya kontrak hingga musim panas 2027 di Stadion Olimpico, namun sang pemain memilih mengakhiri karirnya musim panas ini. Beberapa pekan terakhir sangat sulit bagi saya tidak tahu proyek apa yang akan dibangun klub. Tetapi bisa saya pastikan bahwa saya tidak akan jadi bagian dari proyek klub musim depan, ungkap Alberto dilansir dari Football Italia. Milan diberitakan temui Lopetegui, Roma, dan derby penentu nasib Pioli. AC Milan diberitakan sudah 2 kali menemui Julen Lopetegui. Di lain sisi, nasib Stefano Pioli disebut akan ditentukan dalam 2 laga ke depan, termasuk partai derby. Apabila Milan tak meraup hasil positif pada partai leg kedua perempat final Liga Eropa kontra Roma dan laga pekan ke-33 Liga Italia melawan Inter, Pioli disebut bisa keluar dari Milan pada akhir musim ini meski ia masih punya kontrak sampai 2025. Torino versus Juventus imbang, Allegri tegaskan masih di jalur positif. Juventus cuma bisa bermain imbang melawan Torino. Namun pelatih Massimiliano Allegri menilai Bianconeri masih di laju positif. Meski cuma bermain imbang, Allegri merasa Juventus masih dalam laju positif. Alasannya karena mampu menjaga clean sheet dalam 5 laga beruntun di semua ajang. Kami kembali mencatatkan clean sheet dan meneruskan laju positif kami, kata Allegri kepada DAZN. Adrien Rabiot isyaratkan ini musim terakhirnya bersama Juventus. Gelandang Juventus Adrien Rabiot memberikan sedikit petunjuk mengenai masa depannya. Ia mengindikasikan bahwa musim 2023-2024 adalah musim terakhirnya sebagai pemain Juventus. Beberapa kabar menyebut bahwa Juventus sudah menego kontrak baru Rabiot, namun sang gelandang membantahnya. Saya belum berbicara dengan Juventus mengenai kontrak baru, buka Rabiot yang dikutip Goal International. Target saya adalah membawa Juve lolos ke Liga Champions sekali lagi. Jika kami berhasil mendapatkan 1 tempat di Liga Champions, maka kami akan berbicara terkait kontrak itu, sambung Rabiot. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!